Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, marilah kita awali pertemuan kita dengan bersama-sama berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya, diberikan kesehatan, tambahan ilmu yang bermanfaat, dan juga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Kita awali dengan berdoa bersama, mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak sekalian, untuk pelajaran kita hari ini adalah kisah keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah utusan Allah. Nabi Nuh alaihissalam adalah Nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum yang durhaka kepada Allah, yaitu pada kaum di daerah Tigris. Nabi Nuh alaihissalam banyak berbakti kepada Allah dan menyuruh kaumnya untuk kembali kepada jalan yang benar. Nabi Nuh alaihissalam diutus untuk mengingatkan kaumnya yang menyembah berhala. Tapi banyak kaum dari Nabi Nuh yang tidak peduli. Tetapi Nabi Nuh selalu menasihati kaumnya dengan sabar, walaupun kadang kaumnya menyakiti dan menghina Nabi Nuh. Bahkan mereka memerangi dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun begitu, Nabi Nuh tetap sabar dan tidak berputus asa. Waktu berlalu, tetapi ajakan beliau tidak membawa hasil. Beliau berdakwah kepada kaumnya dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 950 tahun, lama sekali ya. Namun sedikit sekali yang mau beriman kepadanya, hingga akhirnya beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kaumnya agar kaumnya mau beriman, dengan mohon supaya kaumnya diberikan azab. Allah pun memberi perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Kapal tersebut akan menjadi bahtera yang dapat menyelamatkan dari azab Allah berupa banjir bandang. Nabi Nuh membuat kapal bersama kaumnya. Kapal tersebut akan menampung seluruh orang yang berjumlah 40 orang laki-laki dan 40 orang perempuan, serta penumpang berbagai hewan yang berpasang-pasangan. Kapal tersebut dibuat selama 40 tahun. Selama itu pula Nabi Nuh mendapat hinaan dari kaumnya. Mereka menganggap kapal buatannya akan sia-sia sebab di gurun Sahara tidak ada sungai dan jauh daripada laut. Saat azab akan datang, Nabi Nuh dan kaumnya bergegas masuk ke kapal. Nabi Nuh juga mengajak anaknya, namun ia menolak. Dan akhirnya anaknya tenggelam. Kisah Nabi Nuh diceritakan di dalam Al-Quran, surat Hud ayat 42 dan 43. Demikianlah sekedar kisah Nabi Nuh yang menyeru kepada kaumnya untuk beriman, tetapi banyak kaumnya yang enggan masuk agama Allah, bahkan putranya pun tidak mau. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh?
kapal Nabi Nuh yang sudah berisi orang dan berpasang-pasangan jenis binatang tadi pun berlayar dan akhirnya berlabuh di sebuah puncak gunung yang dalam cerita dinamakan Gunung Judi. Setelah Nabi Nuh dan para pengikutnya turun dari kapal, beliau dan para pengikutnya mulai menjalani kehidupan baru. Beliau berdakwah kepada kaumnya, kaum yang beriman, dan mengajarkan kepada mereka hukum-hukum agama. Beliau banyak melakukan zikir kepada Allah. Mereka juga sholat dan berpuasa hingga beliau wafat. Nabi Nuh sangat sabar dalam menghadapi kaumnya, meskipun kaumnya selalu menghinanya dan menolak ajakan dakwahnya. Dan akhirnya Nabi Nuh beserta kaumnya hidup makmur dan bercocok tanam seperti sebelum kejadian. Dari kisah itu ada beberapa hal yang bisa kita teladani dari Nabi Nuh alaihissalam. Apa itu? Yang pertama adalah Nabi Nuh adalah utusan Allah yang selalu menasihati kaumnya untuk berdakwah menyembah kepada Allah. Walaupun dicaci maki, dihina, Nabi Nuh alaihissalam tetap dalam pendiriannya. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi Nuh alaihissalam suka bekerja keras dalam membuat kapal waktu diperintah oleh Allah selama 40 tahun. Juga Nabi Nuh menjadi petani bercocok tanam untuk menghidupi kaumnya. Itu anak-anak sekalian sekedar kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil intisarinya. Pak simpulkan bahwa kaum Nabi Nuh yang durhaka itu adalah seorang penyembah berhala. Kemudian karena kedurhakaannya Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Nuh berupa banjir besar yang menenggelamkan mereka. Untuk persiapan itu Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang di dalamnya berisi manusia-manusia yang beriman serta sepasang binatang yang dibawanya. Kemudian Nabi Nuh ketika berdakwah, walaupun ditentang, walaupun dihina, tetapi beliau tetap sabar dan tabah serta tidak putus asa. Walaupun dakwah beliau selama waktu yang sangat lama kalau dibandingkan dengan kita, yaitu sekitar 950 tahun. Demikianlah sekedar kisah dan keteladanan Nabi Nuh. Semoga kita bisa meneladani kisah Nabi Nuh ini sehingga kita bisa mengambil iktibar, contoh teladan yang dapat kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai akhir, mari kita menyanyikan sholawat bersama-sama. Ya, sholawat tentang sifat Nabi. Ya. Lagunya adalah sholawat yang dinyanyikan oleh bin Mali gitu ya. Dan Sholatullah salamullah ala Tuha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo kawan coba jawab, sifat Rasul ada berapa? Ada 4 itu jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Demikian.
Demikian saja, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.